Pertama dari tempat ini saya ucapkan selamat bertemu kembali setelah kita bertemu pada waktu perayaan minyak Krisma. Kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para romo, para pater yang telah berdinamika bersama dalam seluruh reksa pastoral kita sebagaimana yang sudah kita bicarakan bersama melalui pertemuan kita. Dan yang paling nampak khususnya pada tahun pariwisata holistik ini, bahwa di paroki-paroki begitu semarak dengan menata kembali semua Gua Maria dan juga menghidupkan kembali ziarah ke Bunda Maria. Dan terus terang saja begitu mengagumkan di beberapa wilayah dengan perarakan panjang dan berbagai macam hal yang sudah dihidup di paroki kita masing-masing. Nah karena itu para romo sekalian, pada kesempatan ini sebelum nanti akan masuk di dalam diskusi terkait dengan rencana kita Festival Golokoe, kami ingin menyampaikan beberapa pikiran awal ini. Sejak awal masa penggembalaan di Keuskupan Rute yang tercinta ini, kami kerap berkeliling dari satu paroki ke paroki yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dan kesan yang paling kuat dari perjalanan ini adalah terjadinya perubahan sosial besar dalam kehidupan umat kita dalam berbagai macam dimensinya, ekonomi, budaya, dan politik. Kita semua menyadari perubahan ini terjadi juga dalam kehidupan gereja, baik dalam dinamika kehidupan paroki, stasi, KBG, maupun dalam suka duka perjuangan keluarga sebagai eklesia domestika. Kita merasakan itu bagaimana, ya walaupun cuma sebentar tapi itu sangat nyata. Pertanyaan adalah, apakah pastoral kita sudah sungguh-sungguh menjawab perubahan dasar yang bersifat internal dan eksternal ini? Orang bilang dunia sekarang bukan lagi berjalan, dia berlari dan sebentar lagi akan terbang. Mampukah kita untuk mengambil bagian di dalamnya? Rupanya situasi revolusi sosial ini, orang kini berbicara tentang revolusi industri 4.0 atau 0.5, tidak cukup hanya dijawab oleh pastoral liturgi sentris. Kita merasakan itu sendiri ya, walaupun itu tetap menjadi sentral. Seperti yang telah kita sadari bersama dalam sinode ketiga. Konsili Vatikan kedua dan Bapa Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengembangkan pastoral tanda-tanda zaman, sign of times, yaitu pastoral yang peka dan tanggap dengan gerakan roh Allah dan bisikan sabda Allah dalam situasi historis manusia. Nah ini bagaimana merasakan misteri Tuhan dalam hingar-bingarnya dunia melalui pelayanan kita, pelayanan gereja. Nah pergumulan hidup konkret manusia dalam segala suka dukanya ini, harapan dan kecemasannya, itulah yang menjadi medan pastoral dan locus theologicus kita. Sinode ketiga kita merumuskan hal ini dengan pastoral kontekstual integral. Pastoral yang bertolak dari kebutuhan konkret umat, sekaligus meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Kita sudah rumuskan dan bicarakan serta mengimplementasikannya dengan baik. Salah satu tanda-tanda zaman yang menjadi tantangan, sekaligus menjadi peluang pastoral di wilayah keuskupan kita adalah fenomena pariwisata super premium. Gerakan pariwisata ini bukan lagi sedang menggeliat, tetapi telah menjadi arus deras yang menerpa dasar pelbagai aspek kehidupan umat dan masyarakat kita. Ia bukan lagi menjadi satu aspek dalam pembangunan, tetapi telah menjadi prioritas, motor utama pembangunan yang kiranya mendorong gerakan sektor-sektor lainnya. Kita sangat merasakan itu, para romo sekalian, terutama rekan-rekan di wilayah barat.
Pertanyaan penting untuk kita di hadapan kenyataan ini adalah, bagaimanakah sikap gereja, sikap kita dalam gelombang pariwisata super premium ini? Apakah kita membiarkan diri terbawa oleh arus dan pada akhirnya tenggelam di dalamnya? Ataukah kita berenang kreatif dalam gelombang ini dan bahkan turut menata dinamika serta mendesain arah konstelasi sosial tersebut? Kita ingin untuk berpartisipasi di dalamnya. Karena itu Festival Golo Koe Labuan Bajo yang direncanakan berlangsung sepekan dari tanggal 8 sampai 15 Agustus 2022 adalah jawaban konkret Keuskupan Ruteng terhadap tantangan pariwisata super premium Labuan Bajo. Festival ini adalah wujud nyata dari Reksa Pastoral Pariwisata Holistik kita yang mengusung moto 3B, berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Nanti seperti apa festival ini nanti akan para romo dengar dari panitianya. By design, kita berusaha menata pariwisata ini agar melibatkan dan mensejahterakan masyarakat lokal kita. Kita berupaya agar pariwisata di wilayah keuskupan kita berakar dan bertumbuh dalam kebudayaan Manggarai dan spiritualitas Katolik yang inklusif dan dialogal. Kita berjuang agar pariwisata yang berkembang di bumi Congkasai ini terintegrasi dengan perawatan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks gerakan pastoral pariwisata holistik di atas, Festival Golo Koe Labuan Bajo pertama-tama berciri religi. Bertolak dari tradisi khas prosesi dan ziarah di Flores Manggarai Raya dan Labuan Bajo khususnya. Kita akan mengadakan prosesi Akbar Maria Assumpta Nusantara dan Misa Agung Bunda Maria diangkat ke surga. Kemudian festival ini berciri kultural. Artinya, selama seminggu akan dipentaskan pelbagai atraksi budaya seperti tari, nyanyi, musik, dan seni teatrikal. Selain itu, festival ini ingin mendorong geliat dan dinamika ekonomi masyarakat. Untuk itu, akan diselenggarakan pekan pameran dan kuliner yang melibatkan UMKM dan pedagang lokal. Dan tak kalah pentingnya, festival ini berciri inklusif. Karena itu berbagai komunitas agama, bahasa, suku Nusantara yang berdiam di Labuan Bajo dan Mabar diikutsertakan dalam pelbagai kegiatan festival ini. Dewasa ini orang berbicara tentang community-based tourism, pariwisata yang berbasis komunitas lokal, yaitu pariwisata yang berangkat dari keunikan dan kekayaan tradisi setempat, sekaligus didesain dan diselenggarakan oleh komunitas lokal. Dan di sini masyarakat setempat menjadi subjek dan bukan menjadi objek dari seluruh proses pariwisata. Hal ini berlawanan dengan pendekatan pariwisata yang sentralistik dan otoritatif, yang dicangkokkan, dipaksakan oleh otoritas politis dari pusat dan hegemoni bisnis konglomerasi nasional dan internasional. Yang bermain dalam seluruh dinamika pariwisata adalah kepentingan hegemoni kekuasaan, akumulasi kapital mereka, bukannya pertama-tama kesejahteraan dan keterlibatan kreatif warga lokal. Festival Golo Koe Labuan Bajo adalah desain besar program pastoral keuskupan kita untuk mewujudkan community-based tourism tersebut. Lebih dari festival ini adalah komitmen nyata untuk mewujudkan gereja yang menjadi garam, gereja yang menjadi ragi, dan gereja yang menjadi terang dunia. Gereja menjadi pintu-pintu terbuka seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Tidak menutup pintu lalu bersembunyi dan berteriak dari dalamnya.
Gereja yang ingin merangkul semua manusia dalam kasih ilahi menuju peradaban kasih sejati. Maka dari itu, kami mengajak para romo fikep, pastor paroki, pimpinan lembaga, panitia dan seluruh umat untuk sungguh terlibat secara aktif dan kreatif dalam festival Golokoe Labuan Bajo tersebut. Festival ini lahir dari tradisi spiritual umat kita, akan bertumbuh segar dalam habitat persekutuan gereja lokal keuskupan kita, dan bakal menghasilkan buah berlimpah hanya melalui partisipasi kaki, tangan, mata, dan hati kita semua. Romo Fikcen, para Romo Fikep, para pimpinan lembaga, dan pastor paroki yang saya kasih dalam Tuhan. Bila kita kini menyibukkan diri dalam gegap gempita pariwisata super premium, bukan karena kita kurang kerjaan, sekali lagi, bukan karena kita kurang kerjaan, juga bukan karena ikut arus, apalagi demi pencitraan, bukan. Komitmen kita dalam dunia pariwisata ini memiliki dua motif dasar. Pertama, motif etis. Kita ingin terlibat membangun dan mengembangkan pariwisata yang bermartabat. Karena itu perlu terlibat. Artinya, melalui keterlibatan gereja, nilai-nilai martabat pribadi manusia dalam segala dimensinya dibela, dirawat, dan dikembangkan dalam seluruh dinamika pariwisata super premium ini. Sekaligus pariwisata ini sungguh dapat melayani dan mengabdi kesejahteraan umum, bonum commune. Kedua, motif spiritual. Pariwisata sesungguhnya adalah ziarah untuk mengendus jejak Allah dalam alam ciptaannya, dalam perjumpaan budaya dan antar manusia. Ziarah ini mencapai kepenuhannya dalam perjumpaan dengan Sang Khalik, sumber dan tujuan kehidupan kita. Teolog besar di abad 20 ini, Karl Rahner, pernah berujar begini: orang Kristiani masa depan mesti berciri mistik atau tidak sama sekali. Mesti berciri mistik atau tidak sama sekali. Mistik tidak berarti magis. Bukan juga berarti lari dari dunia atau fugamundi. Mistik berarti dalam kesibukan sehari-hari selalu merawat relung kebeningan batin bagi gema sabda ilahi. Dalam dinamika pergumulan dunia, tetap terpikat dan terpesona pada hal surgawi. Jati diri Kristiani akan tergerus oleh zaman, hilang bila berpatok pada kekuatan ilahi yang langgeng. Persis dalam perayaan Maria Assumpta dalam festival Golokoe, kita ingin mensyukuri karya agung Allah yang memenuhi kerinduan manusia akan kepenuhan hidup, kebahagiaan yang sejati dalam perjumpaan mesra dengannya. Karena itu dari tempat ini para romo sekalian, selamat berproses dan berdiskusi bersama dengan panitia hari ini. Kita tetap memohon hikmat pimpinan Tuhan agar seluruh rangkaian rencana dan juga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga kita berharap festival ini benar-benar menghadirkan seluruh kekuatan misteri Tuhan dalam beragam prosesnya. Selamat berdiskusi dan selamat berproses. Terima kasih.